seluruh syekhnya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang sampai pujaannya As-Suratul Khamisatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Suratul Khamisatu. As-Suratul Khamisatu. Mu'tadatun. Mu'tadatun. Ghairu mumayyizatin. Ghairu mumayyizatin. Nasiyatun. Nasiyatun. Bi'adatiha. Bi'adatiha. Qadran. Qadran. Wa waqtan. Mutahayyiratun. Suratuha. Imra'atun. Ya'tiha. Addamu. Ishrina yawman. Bisifatin. Wahidatin. Wa nasiya. Qadra haydhiha. Wa hal huwa awwalul syahri aw wasatuhu aw akhiruhu hukmuha laha hukmul haidhi fi hurmati at-tamattu'i bima baina surrati war rukbati wa hurmati qira'atil qur'ani fi ghairi salati wa massil mushafi wa hamlihi wal muqthi il masjidi wal mururi fihi in khafat talwithahu walaha hukmu tahirati bis-salati was-sawmi wat-tawafi wat-talaqi wal-i'tikafi fataghtasilu likulli fardin as-suratu as-sadisatu mu'tadatun
غير مميزة ذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا صورتها كأن تقول أيدي خمسة أيام في العشرة الأولى من الشهر ولا أعلم ابتداءها وأعلم أن اليوم الأول طهر بيقين وجاءني الدم في الشهر الأخير كاملا حكمها اليوم السادس حيض بيقين واليوم الأول طهر بيقين كالعشرين الباقية واليوم الثاني إلى الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى العاشر كذلك فيكون حكمها في المحتمل حكم المتحيرة كما مر والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu hafizahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Masih bicarakan tentang mustahadah ya. Orangnya disebut dengan mustahadah. Perempuan yang terkena darah istihadah disebut dengan mustahadah. Kemudian darahnya disebut dengan darah istihadah. Kemarin ada 7 macam, 7 bagian, 7 bentuk. Yang pertama disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Perempuan yang pertama kali baru melihat darah haidnya datang, sebelumnya belum pernah keluar darah haid, maka disebut dengan mubtada'ah. Kemudian mumayyizah, ini perempuan melihat darah haidnya memiliki 2 sifat, sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan warnanya. Pertama warnanya hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Nah, apabila ada perempuan yang dia bisa melihat darah haidnya memiliki 2 sifat, sifat yang kuat, sifat yang lemah, maka hukum dari darah yang sifatnya kuat adalah darah haid. Kemudian darah yang lemah adalah darah istihadah. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa syarat tamyiz. Beda ya, tamyiz pada masalah di sini istihadah dengan di luar sini. Kalau di luar sini, di luar istihadah pembahasannya tamyiz, anak kecil yang usianya 7 tahun. Kemudian anak kecil ini bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, atau ada anak kecil yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka disebut dengan tamyiz. Pada masalah ini beda. Tamyiz pada masalah ini, pada masalah istihadah, perempuan yang melihat darahnya ada 2 sifat. Yang pertama sifat yang kuat, yang kedua ada sifat yang lemah. Nah ini syarat tamyiz ada 4. Yang kemarin ya, ulang lagi ini. Yang pertama adalah darah yang tamyiz itu keluarnya nggak boleh kurang dari paling kurang keluar darah haid, yaitu sehari semalam. Yang kedua,
darah yang kuat itu keluarnya nggak boleh lebih dari paling banyak masa haid, yaitu berapa? 15 hari berikut malamnya. Yang ketiga, darah yang sifatnya lemah itu nggak boleh kurang dari paling kurang masa suci, yaitu 15 hari berikut malamnya. Yang keempat, darah yang sifatnya lemah harus keluarnya terus ya. Kemudian yang kedua adalah darah istihadah, perempuan mustahadah yang disebut dengan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah yang kemarin keterangannya, mubtada'ah perempuan yang baru pertama kali keluar darah apanya? Darah haidnya, belum pernah keluar darah haid sebelumnya itu. Ghairu mumayyizah, ini perempuan melihat darah haidnya hanya memiliki satu sifat saja. Hukumnya bagaimana? Hukumnya darah haidnya dihukumkan adalah hanya sehari semalam. Sisanya 29 hari maka disebut dengan darah apa? Masa sucinya adalah 29 hari jika dia mengetahui waktu permulaan keluar darah haidnya. Yang ketiga ada yang disebut dengan mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah, ingetin, kalau mu'tadah berarti ini perempuan sudah pernah apa itu? Pernah haid, maka disebut dengan mu'tadah. Jadi ada mubtada'ah, ada mu'tadah. Kalau mubtada'ah perempuan yang belum pernah haid. Kalau mu'tadah perempuan yang sudah haid. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah ini perempuan sudah pernah keluar darah haid. Mumayyizah ini perempuan melihat darah haidnya memiliki dua sifat. Yang pertama sifatnya kuat, yang kedua sifatnya lemah. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya, contohnya ada perempuan haid di bulan yang pertama keluar darah haidnya 5 hari, kemudian sisanya suci. Bulan yang berikutnya keluar darah haidnya 25 hari. Nah ini bagaimana hukumnya nih? Hukumnya maka 10 hari yang pertama dilihat darahnya warnanya hitam, kemudian sisanya 15 hari darahnya warnanya apa? Warnanya merah. Nah berarti ini perempuan disebut dengan mu'tadah kemudian mumayyizah. Nah ini bagaimana hukum haidnya? Untuk menghukumkan haidnya bagaimana? Maka kita hukumkan haidnya adalah 10 hari, sisanya 15 hari adalah disebut dengan darah istihadah. Jelas ya? Lupa nggak tuh? Lupa nggak? Lupa ya? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Pada lupa nggak? Pada lupa ya? Pada lupa, pada terusin. Jadi yang ketiga, ini yang perempuan pada lupa nggak perempuannya? Yang perempuan pada lupa nggak perempuannya? Ulang lagi. Jangan yang paham, ente yang paham, mana yang paham sih, cuma ngaji. Yang ketiga, ulang lagi. Pertama disebut dengan, yang pertama disebut dengan arti mubtada'ah apa kemarin? Perempuan yang baru. Kemudian mumayyizah artinya sifat yang pertama, yang kedua lemah. Kemudian urutan darah istihadah pertama, kemudian merah, terus kemudian kuat dengan lemah, hitam dengan merah. Yang kuat yang mana itu? Hitam. Kemudian yang lemah merah. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya darah yang kuat sifatnya maka disebut dengan darah apa? Kemudian darah yang lemah disebut dengan darah istihadah. Jelas tuh? Yang kedua apa namanya? Mubtada'ah. Mubtada'ah artinya apa? Perempuan yang baru keluar darah haid, belum pernah keluar darah haid sebelumnya. Ghairu mumayyizah artinya perempuan yang melihat darahnya memiliki satu sifat. Bagaimana hukumnya? Haidnya dihukumkan, kemudian sisanya 25
29 hari adalah masa apa? Suci. Yang ketiga disebut dengan apa? Mu'tadah mayyizah. Mu'tadah artinya apa? Perempuan yang sudah mulai keluar darah haidnya. Kemudian mayyizah yang melihat darah haidnya memiliki dua sifat. Ini bagaimana hukumnya ini? Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya ini? Perempuan di bagian yang ketiga yang mu'tadah, mumayyizah. Bagaimana hukumnya ini? Tuh, bingung. Ulang lagi. Ini nggak bisa sambung, nggak bisa. Ulang lagi mesti. Jadi yang ketiga mu'tadah mayyizah. Ingatin, bagian yang ketiga disebut dengan mu'tadah mayyizah. Mu'tadah tadi artinya perempuan ini sudah pernah keluar apa? Darah haid. Mumayyizah, perempuan ini melihat sifatnya memiliki darahnya berapa sifat? Dua sifat. Disebut dengan mu'tadah mayyizah. Kemudian bagaimana hukumnya? Dihukumkan ini perempuan tamyiz. Ini perempuan dihukumkan dengan hukum tamyiz. Ingatin tuh, perempuan yang mustahadah pada bagian yang ketiga ini mu'tadah mumayyizah, maka dihukumkan dengan hukum tamyiz. Ingatin tuh, hukum pada perempuan mustahadah yang ketiga mu'tadah mumayyizah dihukumkan dengan apa? Dengan tamyiz. Ingatin, tamyiz berbeda pada masalah istihadah. Jadi perempuan yang masuk pada kategori yang ketiga mu'tadah mumayyizah dihukumkan dengan apa? Dengan tamyiz. Contohnya, perempuan keluar darah haid bulan yang pertama 5 hari, bulan yang kedua 25 hari, kemudian 25 hari bulan yang kedua, 10 hari yang pertama darahnya warnanya hitam. Kemudian 15 hari yang berikutnya darahnya warnanya merah. Ini bagaimana hukumnya? Tadi hukumnya disebut ini perempuan hukumnya dengan apa? Tamyiz. Berarti bagaimana hukum tamyiz? Bagaimana hukum tamyiz pada istihadah? Bagaimana hukum tamyiz pada masalah darah istihadah? Bukan. Bagaimana hukum tamyiz? Kan udahan pertama tuh. Pertama apa pertama namanya tuh? Mu'tadah. Ingatin tuh. Mu'tadah mumayyizah tuh. Ingatin tuh. Mu'tadah artinya apa? Mumayyizah artinya apa? Nah, kemudian ini perempuan dihukumkan tamyiz. Tadi mu'tadah mumayyizah, perempuan yang baru keluar darah haid, kemudian ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat. Lihat mana sifat yang apa itu? Yang kuat. Mana yang apa lagi? Yang kuat dihukumkan apa? Nah begitu. Kenapa kan aku nanti? Ulang lagi. Bagian yang ketiga disebut dengan mu'tadah apa? Mumayyizah. Mu'tadah adalah perempuan yang apa? Mu'tadah adalah perempuan yang apa? Perempuan yang sudah pernah keluar darah haid. Mumayyizah yang melihat darah haidnya memiliki dua sifat. Sifat yang kuat, sifat yang apa lagi? Yang lemah. Bagaimana hukumnya dia ini? Dihukumkan dengan apa? Dengan tamyiz. Contoh, ini perempuan bulan yang pertama keluar darah haidnya 5 hari, bulan yang kedua 25 hari, kemudian 10 hari yang pertama ini perempuan darah haidnya warnanya apa? Hitam. 15 hari yang berikutnya warnanya apa? Bagaimana menghukumkannya itu? 10 hari yang pertama dihukumkan apa? Kenapa haid? Sifatnya sifat apa? Kuat. Kemudian 15 hari yang berikutnya hukumnya apa? Istihadah. Kenapa demikian?
Inilah yang disebut dengan mu'tadah mumayyizah. Ingetin, jangan lupa tuh. Nah kan handphone sih susah. Jadi yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Ingetin tuh, paham belum? Jelas belum tuh? Terus yang keempat. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Ngerti yang keempat tuh? Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Perempuan yang keempat yang disebut dengan mustahadah adalah perempuan yang mu'tadah. Pertama, mu'tadah artinya perempuan ini sudah pernah keluar darah apa? Ghairu mumayyizah, ini perempuan apa? Mananya? Memiliki satu sifat. Memiliki hanya Satu sifat. itu yang disebut dengan ghair apa? Ghair mumayyizah. Beda dengan mumayyizah. Kalau mumayyizah ini perempuan melihat darahnya memiliki Dua sifat. dua sifat. Ingat itu, ada kalimat ghairnya, berarti ini perempuan melihat darahnya memiliki satu sifat, maka disebut dengan ghair mumayyizah. Kemudian dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Ini perempuan mengingat kebiasaannya, kadar dan waktunya. Tahu ini perempuan kadar haidnya berapa hari, kemudian waktu darah haidnya kapan keluarnya. Ini perempuan tahu. Ini perempuan ingat, maka disebut dengan dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Ingatin. Bagian yang keempat disebut dengan mu'tadah, kemudian ghair mumayyizah, kemudian dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Mu'tadah perempuan yang sudah pernah keluar apa? Darah haid. Ghair mumayyizah ini perempuan melihat darahnya memiliki sifat. Dzakiratun li'adatiha qadran waqtan, ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya keluar itu akan kadarnya berapa hari, kadarnya itu kadar tuh, kadar berapa hari, kemudian waktunya kapan keluarnya. Ini perempuan ingat berapa hari keluarnya, kemudian waktunya kapan keluarnya, maka ini perempuan disebut dengan dzakirah li'adatiha qadran waqtan. Ulang lagi. Jadi bagian yang keempat mustahadah adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Atu mu'tadah artinya apa tadi? Perempuan yang sudah pernah keluar darah haid. Kemudian ghair mumayyizahnya apa? Lihat darah yang memiliki satu sifat. Melihat darahnya memiliki satu sifat. Dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan apa tadi? Mengingat kebiasaannya, kadar keluar darah haidnya dan waktunya. Ini perempuan tahu kadarnya berapa hari, kemudian waktunya dimulai kapan keluar darah haidnya, maka disebut dengan dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Jelas gak tuh? Jelas ya? Nah, perempuan yang seperti ini bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Maka dihukumkan dengan apanya? Dengan adatnya atau dengan apa? Dengan kebiasaannya. Ingatin, perempuan bagian yang keempat yang disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran waqtan, ini dihukumkan sesuai dengan adatnya, sesuai dengan kebiasaannya. Jelas tuh? Ulang lagi. Bagian yang keempat, ini ulang-ulang sengaja, biar diingat. Yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Mu'tadah artinya, ingetin, ada mu'tadah, ada mubtada'ah. Ingetin, ada mu'tadah, ada mubtada'ah, ada mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Ingetin tuh, ada mubtada'ah, ada mu'tadah, ada mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Jangan meleng, jangan ngantuk.
Ngerti? Tadi ada mubtada'ah, ada mu'tadah, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Itu demikian. Tadi yang keempat mu'tadah. Itu kalau mu'tadah berarti ini perempuan sudah pernah apa? Keluar darah haidnya. Ghairu mumayyizah berarti ini perempuan melihat darah haidnya memiliki satu sifat. Kemudian dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya akan kadar dan apanya? Waktunya. Kadarnya berapa hari? Waktunya kapan dimulai keluar darah haidnya? Ini perempuan ingat kadarnya dan waktunya, maka disebut dengan dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Pada bagian yang keempat perempuan mustahadah ini yang disebut dengan mu'tadah, ghair mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, maka hukumnya dihukumkan dengan apanya? Adatnya atau dengan kebiasaannya. Contohnya, ini perempuan haid bulan yang pertama 7 hari, bulan yang kedua 17 hari. Bulan yang pertama misalnya bulan Januari 7 hari, kemudian bulan Februari 17 hari. Sementara pas bulan yang kedua ini perempuan ghair mumayyizah, melihat darah haidnya hanya memiliki satu sifat. Nah ini bagaimana hukumnya? Hukum daripada darah yang keluar tadi, maka dihukumkan dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Berarti darah haidnya berapa hari itu? 7 hari. Sisanya berapa hari? Sisanya berapa hari? Ngaco lagi. Ulang lagi. Tadi yang keempat disebut dengan mu'tadah, dzakiratun li'adatiha. Mu'tadah artinya perempuan yang sudah pernah keluar darah haid. ghair mumayyizah artinya Perempuan melihat darahnya keluar hanya memiliki satu sifat. kemudian dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan artinya Mengingat kebiasaannya akan qadar dan apanya. Maka hukumnya bagaimana? Maka dihukumkan dengan adatnya atau dengan apanya? Kebiasaannya. Ingetin tuh patokannya ini. Perempuan yang mu'tadah, ghair mumayyizah, dzakiratun li'adatiha qadran waqtan, maka dihukumkan dengan adatnya atau dengan apanya? Contohnya, bulan Januari ini perempuan keluar darah haid 7 hari. Berarti mu'tadah ya. Ini perempuan Februari keluar lagi darahnya, maka ini perempuan disebut dengan apa tadi? Maka ini perempuan disebut dengan apa? Ulang lagi, nggak nyambung lagi. Jangan ngantuk, jangan meleng. Ulang lagi. Bulan Januari ini perempuan keluar darah haidnya selama 7 hari. Bulan Februari keluar lagi darah 17 hari. Maka ini perempuan disebut dengan apa? Maka ini perempuan disebut dengan apa? Kenapa disebut dengan mu'tadah? Sudah pernah keluar darah apanya? Darah haidnya. Kemudian ini perempuan ghair mumayyizah. Pas bulan Februari dilihat ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat saja, maka disebut dengan apa tadi? Ghair mumayyizah. Ini perempuan ingat kebiasaan keluar darah haidnya akan kadar berarti apanya itu? Hari-hari. Kadar berarti apanya itu? Kadar berarti apanya itu? Harinya. Kalau dibilang kadar berarti apanya tuh? Harinya. Jangan blank, jangan tuh. Ulang lagi. Anda teriak-teriakan ngomong yang senang ya. Ulang lagi. Mu'tadah. Pertama perempuan ini disebut dengan mu'tadah. Yang kedua ghair mumayyizah. Yang ketiga dzakiratun qadran waqtan. Mu'tadah artinya ini perempuan Sudah pernah keluar darah haid. ghair mumayyizah artinya perempuan Melihat darah keluar hanya memiliki satu sifat. dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan Mengingat kebiasaan darah keluar. ingetin patokan kadar berarti apa itu? Hari. Waktu berarti apanya? Kok jam sih?
Waktu keluar darah haidnya dia tahu harinya tuh. Waktu pertama kali keluar darah haidnya dia tahu harinya tuh. Maka disebut dengan waktunya. Ingetin, tulis. Udah paham? Tulis, ingetin, gitu. Ulang lagi ya. Yang keempat adalah mu'tada ghair mumayyizah zakiratun bi'adatiha qadran waqtan. Mu'tada artinya ini perempuan ghair mumayyizah artinya ini perempuan zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan artinya perempuan kadar. Apa arti kadar tuh? Harinya. Waktu artinya apa tuh? Kadar beberapa harinya dia tahu. Berapa harinya? Kadar harinya dia tahu tuh. Ini kadarnya keluar berapa hari? Disebut dengan kadar tuh. Waktu kapan keluar darah haidnya, maka disebut dengan apa tadi? Waktu. Ingetin, aneh capek ngerangin tuh. Lupa banget tadi. Yang keempat ulang, mu'tada ghair mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran waqtan. Handphone kurang-kurangin ente. Jadi bodoh ya, akhirnya begitu. Mu'tada ghair mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran waqtan. Ingetin, mu'tada artinya ini perempuan sudah pernah apa? Kemudian ghair mumayyizah artinya ini perempuan melihat darahnya memiliki sifat. Zakiratun li'adatiha qadran waqtan. Ini perempuan apa? Mengingat kebiasaannya, kadarnya. Dibilang kadar berarti apanya tuh? Harinya. Dibilang waktu berarti apanya tuh? Ini bagaimana hukumnya? Dihukumkan sesuai dengan apanya? Dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Contoh, ini perempuan keluar darah haid bulan Januari, keluarnya selama 7 hari. Ingetin tuh, berarti apanya tuh 7 hari tuh? Kadarnya. Mengingat kebiasaan keluar darah haidnya, kadarnya 7 hari. Waktunya, dia ingat waktunya tuh. Dimulai kapan? Oh tanggal 1, oh tanggal 2, oh tanggal 3, oh tanggal 4. Itu namanya mengingat waktunya tuh. Ini perempuan, kan demikian tuh. Jadi ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya akan kadarnya. Dibilang kadarnya berarti berapa hari keluar darah haidnya tuh. Kemudian dibilang waktunya, maka disebut dengan apa tuh? Tanggal berapa keluar darah haidnya, maka disebut dengan dia mengingat kebiasaan darah haidnya akan kadarnya dan apanya? Dan waktunya. Ini bagaimana hukumnya? Kita hukumkan dengan apanya? Dengan adatnya atau dengan kebiasaannya. Contohnya, bulan Januari ini perempuan keluar darah haidnya selama 7 hari. 7 hari disebut dengan apa tadi? Kadarnya. Diingat keluarnya tanggal 1 Januari, maka disebut dengan apa tuh? Waktunya tuh. Bulan Februari keluar lagi darah selama 17 hari. Selama 17 hari. Tadi berarti kalau sudah pernah keluar darah haid bulan Januari, Februari keluar lagi, ini perempuan disebut dengan apa? Mu'tada. Kemudian ini perempuan melihat darah haidnya hanya memiliki satu sifat saja. Misalnya warnanya hitam aja atau warnanya merah aja, maka ini perempuan disebut dengan apa? Ghair mumayyizah. Dia ingat kebiasaan darah haidnya keluar akan kadar dan waktunya. Tadi keluar darah berapa hari? 7 hari. Tadi 1 hari, 17 hari. Nah, bagaimana hukumnya ini? Yang 7 hari dihukumkan apa? Haid. 10 hari dihukumkan sebagai apa? Istihadah. Jelas kan tuh? Nah, inilah yang disebut dengan mu'tada ghair mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran waqtan. Jelas ya?
Kemudian sekarang yang kelima ini, yang kelima. As-suratul khamisatu, bentuk mustahadah yang keempat, yang kelima adalah mu'tadatun. Ingatin tuh, udah ada gambaran tuh. Di benak ente udah ada gambaran tuh. Mu'tadatun, mu'tadah. Berarti ini perempuan sudah pernah apa? Keluar darah haidnya. Ghairu mayyizatin. Ini perempuan berarti apa? Ghair mumayyizah berarti apa tadi? Ini perempuan memiliki darahnya keluar hanya satu sifat. Kalau tadi yang keempat zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan mengingat kebiasaan darah haidnya akan kadarnya dan waktunya. Kadar berapa hari darah haidnya keluar, waktu kapan, tanggal berapa darah haidnya keluar, diingat. Yang keempat. Yang kelima, nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan lupa terhadap kebiasaan darah haidnya yang keluar, baik kadarnya dan waktunya. Bedanya di kalimat lupa. Kalau yang keempat mu'tadah ghair mumayyizah, kemudian dia ingat kebiasaan darah haidnya keluar, kadarnya dan apa tadi? Waktunya. Maka dihukumkan sesuai dengan apa tadi? Dengan adatnya atau dengan kebiasaannya. Nah, yang kelima ini mu'tadah ghairu mumayyizah. Ingatin, mu'tadah berarti dia perempuan sudah pernah keluar. Ghairu mumayyizah berarti dia perempuan lihat darah yang keluar hanya memiliki satu sifat. Kemudian nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan lupa terhadap kebiasaan darah haidnya akan kadarnya dan waktunya. Bedanya di kalimat ini. Kalau yang keempat ingat, kalau yang kelima lupa akan kebiasaan darah haidnya akan kadarnya dan waktunya. Ini perempuan dalam istilah fikih disebut dengan mutahayyirah. Apa namanya? Mutahayyirah. Betul. Ada istilah lagi baru dalam hukum agama yang disebut dengan mutahayyirah. Mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, maka disebut dengan mutahayyirah. Ingatin. Beda dengan yang keempat tadi. Yang keempat tadi mu'tadah ghair mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Ini perempuan sudah pernah keluar darah haidnya, dia melihat darah haidnya hanya milik satu sifat saja, kemudian dia ingat kebiasaan darah haidnya akan kadar dan waktunya. Yang keempat itu. Kalau yang kelima mu'tadah, kemudian ghair mumayyizah. Mu'tadah berarti ini perempuan sudah pernah. Ghair mumayyizah ini perempuan nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, ini perempuan apa? Lupa terhadap kebiasaan darah haidnya akan kadarnya dan waktunya. Maka ini perempuan dalam hukum agama disebut dengan apa tadi? Mutahayyirah. Jelas ya? Pegang tuh. Mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan. Mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan. Ini perempuan disebut dengan perempuan yang apa tadi? Ini perempuan disebut dengan apa tadi? Mutahayyirah. Ingatin, perempuan yang masuk bagian yang kelima pada perempuan mustahadah, mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, disebut dengan apa? Mutahayyirah. Contohnya bagaimana? Imra'atun ya'tihad damu isyrina yauman bisifatin wahidatin. Ada seorang perempuan yang darah haidnya keluar, yang darahnya keluar, bukan darah haidnya, darahnya keluar selama 20 hari dengan satu sifat.
dan dia lupa kadar haidnya, dan dia lupa darah haidnya kadarnya itu apakah pada tanggal awal-awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan. Dia lupa kadarnya. Dia nggak ingat berapa hari darah haidnya keluar. Kemudian juga dia nggak ingat bulannya, bulan awalnya atau di pertengahan bulannya atau di akhir bulannya. Jadi ini perempuan lupa kadarnya, lupa berapa hari darah haidnya keluar. Yang kedua, dia lupa tanggal dari darah haidnya keluar, apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Itu contohnya tadi ada perempuan yang keluar darah selama tadi berapa hari? 20 hari dengan satu sifat, dan dia lupa berapa hari darah itu keluar, darah haidnya keluar, kemudian di kapan keluar darah haid itu, apakah di awal bulan atau di pertengahan atau di akhir bulan. Bagaimana hukumnya perempuan yang demikian ini, yang masuk kategori mustahadah bagian yang kelima, mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan atau mutahayyirah. Bagaimana hukumnya? Hukmuha laha hukmul haidi. Ini perempuan punya dua hukum. Hukum yang pertama, hukum seperti perempuan yang haid. Apa hukum perempuan yang haid? Fi hurmati tamattu'i bima baina surrati wa rukbati, haram disetubuhi, gak boleh. Jadi perempuan yang kategorinya mustahadah pada bagian yang kelima yang disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan atau perempuan yang mutahayyirah, maka ini perempuan hukumnya yang pertama seperti perempuan yang apa tadi? Yang haid, haram diapakan? Disetubuhi. Yang kedua, wa hurmati qiraatil qur'ani fi ghairi sholati, haram baca Quran di luar sholat. Haram membaca Quran di luar sholat. Jadi perempuan ya, perempuan darahnya keluar 20 hari, satu sifat. Kemudian dia lupa darah haidnya itu keluarnya berapa hari, kemudian kapan keluarnya, apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Bulan Januari keluar darah haidnya, tapi dia apa? Lupa berapa hari darah haidnya apa? Keluar. Kemudian keluarnya di awal bulan atau di mana? Atau di mana? Di akhir bulan. Dia lupa itu. Maka ini perempuan disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran, atau disebut dengan berapa nama tadi? Mutahayyirah. Hukumnya bagaimana perempuan yang demikian ini? Januari keluar darah haidnya, tapi dia udah lupa. Pas Februari keluar lagi darah haidnya, dia lupa. Lagi Januari keluar darah haidnya berapa hari, kemudian berapa hari dia apa di awal atau di pertengahan atau di akhir bulan keluarnya, dia lupa sama sekali. Maka ini perempuan disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran, atau disebut dengan perempuan yang apa? Bagaimana hukumnya? Hukum yang pertama, dia seperti perempuan yang haid, haram diapakan? Yang kedua, haram baca Quran di luar apa? Luar salat. Yang ketiga, wa masil mushafi, haram menyentuh memegang Al-Quran. Yang keempat, wa hamlihi, haram membawa Al-Quran. Jadi pertama, haram disetubuhin. Yang kedua, haram baca Quran di luar sholat. Yang ketiga, haram nyentuh megang Al-Quran. Yang keempat, haram Al-Quran. Yang kelima, wal mukti fil masjidi, haram diam di dalam masjid.
sama, musola sama, masjid, musola, surau, langgar sama, nggak boleh. Jadi yang ke berapa tuh? Tadi yang diam di masjid berapa? Kelima. Nah, kemudian yang keenam, wal mururi fihi in khafat talwitahu, haram melewati masjid jika dia khawatir berceceran darah haidnya. Jadi hukumnya perempuan yang masuk dalam kategori yang kelima ini, perempuan mustahadah yang disebut dengan mu'tadah, ghair mumayyizah, nasiyatun li'adatiha qadran waqtan, atau mutahayyirah. Tadi hukumnya seperti perempuan yang apa? Yang haid. Haram disetubuhin pertama, yang kedua haram baca Quran di luar sholat, yang ketiga haram, kemudian yang keempat haram membawa Al-Quran, yang kelima, kemudian yang keenam haram. Nah, kemudian yang kedua, walaha hukmut tahirati, ini perempuan hukumnya juga ada hukum perempuan yang suci daripada haid. Bagaimana hukumnya? Fis sholati, wajib sholat. Tuh ingetin tuh. Jadi hukumnya dua dia tuh. Hukum yang pertama adalah seperti perempuan yang haid. Yang kedua hukumnya seperti perempuan apa tadi? Yang suci daripada haid. Wajib untuk apa tadi? Sholat. Kemudian wasaumi, wajib puasa Ramadan. Wattawafi, kemudian juga hukumnya boleh tawaf. Wattalaqi, boleh ditalak. Wal i'tikafi, boleh i'tikaf di dalam masjid. Jadi hukum yang perempuan bagian yang kelima, mu'tadah, ghair mumayyizah, nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, atau perempuan yang tadi apa? Mutahayyirah. Jadi contohnya tadi perempuan bulan Januari keluar darah haidnya, tapi dia lupa berapa hari keluar darah haidnya, kemudian tanggal berapa, di awal, di pertengahan, atau di mana? Di akhir bulan Februari keluar lagi, dia lupa itu, maka ini perempuan disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran, atau disebut dengan perempuan apa? Mutahayyirah. Perempuan yang seperti ini, yang mustahadah seperti ini, kan tadi keluar darah haidnya darahnya selama 20 hari dengan satu apa? Satu sifat. Nah, perempuan yang seperti ini hukumnya dua. Hukum yang pertama seperti perempuan yang apa tadi? Haram diapakan? Yang kedua haram di luar sholat. Yang ketiga haram. Yang keempat haram bawa Quran. Yang kelima, yang keenam. Tapi ini perempuan juga hukumnya seperti perempuan yang suci daripada haid. Wajib apa? Sholat yang fardu. Kemudian wajib boleh apa? Kemudian boleh kemudian boleh iktikaf dalam masjid. Terus kemudian bagaimana kalau dia pengen sembahyang? Kan masih keluar darah apanya tuh? Darahnya kan? Ini bagaimana hukumnya? Fataghtasilu likulli fardhin, maka wajib mandi hadas setiap kali ingin melakukan sholat yang fardu. Repot tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Yang kelima ya, mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan, atau mutahayyirah. Tadi dia kerap kali pengen ngerjain sholat yang fardu, maka hukumnya wajib apa? Wajib mandi hadas. Jelas ya? Ulang lagi. Yang kelima disebut dengan mu'tadah ghair mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran, atau disebut dengan perempuan apa? Mutahayyirah. Ini perempuan contohnya keluar darah selama 20 hari. Satu sifat. Bulan Januari pernah keluar darah haidnya, kemudian dia lupa kadarnya berapa hari, kemudian keluarnya tanggal berapa, di awalnya, pertengahannya, atau di apanya, akhirnya. Pas Februari keluar demikian, keluarnya 20 hari. Ini bagaimana hukum perempuan seperti ini? Maka hukumnya dua. Hukum yang pertama seperti perempuan yang haid,
Hukum yang kedua seperti pendengaran yang suci daripada dia wajib sholat yang fardu, wajib puasa yang fardu, kemudian boleh tawaf, kemudian boleh ditalak, kemudian boleh. Tapi ingat, setiap kali penyembelihan fardu wajib untuk apa? Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin munajji min hauli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharran lidhi sharrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dkhilni bidalil iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin
سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.